Baiklah, selamat pagi. Oke, ketemu lagi di mata kuliah Computer Network System Management, kolaborasi antara Universitas Sayakirti dan juga Universitas Global Jakarta. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang OSI layer dan TCP/IP. Sesuai dengan RPS yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, capaian pembelajaran mata kuliah pada topik kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, membandingkan fungsi dari setiap lapisan dalam OSI layer dan TCP/IP, dan juga serta menerapkan konsep tersebut dalam skenario berbagai jaringan. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian, yaitu bagaimana komputer di internet bisa saling berkomunikasi atau saling berbicara. Baiklah, jawabannya adalah karena adanya protokol, di mana protokol ini sama halnya dengan bahasa. Kalau di manusia, kita bisa saling berkomunikasi karena kita memahami bahasa yang sama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut lagi ke materi kita hari ini tentang OSI dan TCP/IP. Kita balik ke sejarah sedikit gitu ya. Jadi dahulu pada era 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network architecture ataupun SNS seperti yang dilakukan oleh IBM, Digital, Sperry, Broad, dan lain sebagainya macamnya. Masing-masing vendor menggunakan format dan protokol yang berbeda sehingga perlu distandarkan, seperti jawaban yang sebelumnya. Terkait gimana caranya agar komputer di internet bisa saling berkomunikasi, yaitu adanya format dan protokol. Apa format dan juga protokol yang telah dikembangkan atau yang telah dirancang pada tahun tersebut? Yaitu menggunakan OSI ataupun yang sering kalian dengar juga sebagai OSI layer. OSI ataupun Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Standard Organization ataupun ISO di Eropa pada tahun 1977. Selanjutnya, OSI itu sendiri yaitu model atau acuan arsitektur utama untuk network yang dapat mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. OSI bukan satu hardware, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Sedangkan secara de jure, model OSI ini digunakan sebagai acuan, tapi secara de facto, model TCP/IP digunakan beberapa vendor jaringan secara umum. Hal ini terjadi karena TCP/IP memiliki arsitektur yang sedikit lebih ringkas dibandingkan dengan OSI. Untuk protokol OSI, dia memiliki 7 layer, yaitu dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan untuk protokol, dia hanya memiliki 5 layer, yaitu dari application, TCP, IP, network interface, dan hardware. Dimana ini jauh lebih ringkas atau 2 layer lebih ringkas dibandingkan dengan protokol OSI. Apa yang hilang di sini di mana application, presentation, dan session itu di TCP/IP dikemas menjadi satu layer application, sedangkan untuk transport di TCP/IP dia dalam layer TCP. Untuk network dia masuk ke IP dan juga network interface. Untuk data link dia masuknya ke network interface, dan terakhir adalah physical. Physical kalau di TCP/IP dia dipresentasikan sebagai hardware. Selanjutnya, manfaat dari protokol buat apa? Yaitu untuk membuat peralatan vendor yang berbeda tapi bisa saling bekerja sama. Coba kalian bayangkan sekarang banyak banget vendor seperti Lenovo, kayak IBM, Cisco, segala macam. Mereka punya protokolnya masing-masing. Gimana caranya agar bisa saling berkomunikasi? Contohnya kayak kita di Indonesia kan punya banyak banget pulau dan juga banyak banget suku dan ras. Gimana caranya biar kita bisa saling berkomunikasi? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau di internet kan kita nggak mengenal bahasa. Jadi apa yang kita gunakan yaitu membuat protokol.
Ya, jadi manfaat dari protokol adalah untuk membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dalam proses perancangan. Yang ketiga adalah untuk standarisasi interface. Yang keempat adalah modular engineering. Yang kelima adalah mengatasi berbagai kendala internet working akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Yang keenam adalah membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Jadi nggak ada lagi batasan antara hardware dan juga software dalam komunikasi dalam internet. Jadi apapun device-nya, apapun vendornya bisa tetap saling berkomunikasi menggunakan satu protokol yang sama, ataupun sekarang yang paling umum digunakan adalah protokol TCP/IP. Nah, kenapa OSI gagal diwujudkan? Yang pertama adalah karena standar OSI mirip dengan model DARPA yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF, ya. Nah, model DARPA adalah model basis protokol dari TCP/IP. Begitu. Jadi bisa dibilang kalau model DARPA ini lebih dulu terkenal gitu ya dibandingkan dengan model OSI. Makanya OSI masih belum bisa. Ya, sedangkan OSI sendiri adalah satu protokol impian bagi seluruh vendor begitu ya. Cuma secara praktik banyak yang masih cenderung menggunakan protokol TCP/IP ini pada contohnya aja seperti yang digunakan oleh DARPA. Nah, selanjutnya kenapa OSI gagal diwujudkan? Yang kedua adalah karena OSI dianggap terlalu kompleks. Seperti pada metode komunikasi connectionless ya, yang dianggap kurang bagus, fungsi flow control dan error correction diulang-ulang di beberapa layer ya, jadi nggak seringkas pada model ataupun protokol TCP/IP. Yang kedua adalah pertumbuhan internet sangat pesat dengan menggunakan protokol TCP/IP yang membuat OSI reference model ini kurang diminati di berbagai pengembangan jaringan. Yang keempat adalah adanya campur tangan politik. Seperti yang sudah kita bahas di poin yang pertama, karena di sini DARPA sudah terlebih dahulu menggunakan TCP/IP dan juga lebih cenderung menggunakan protokol yang sudah ada dan juga yang sudah teruji ya, yang gampang untuk diimplementasikan. Jadi hingga saat ini OSI hanyalah menjadi model ideal dan belum diwujudkan sebagai suatu protokol. Tapi teman-teman mungkin bisa search ya, apakah ada beberapa vendor yang coba untuk mengembangkan OSI layer dalam pengembangan jaringan. Ya, ini masih sekedar teori begitu ya, tapi mungkin teman-teman bisa cari dari beberapa press release ataupun artikel ilmiah dari IBM, Cisco dan lain-lain ya, apakah mereka sudah sampai di pengembangan OSI layer. Ya, di OSI layer sendiri tadi kan saya sebut ada 7 layer. Jadi untuk lapisan ini sendiri dibagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen media dan juga segmen host. Ya, dimana untuk segmen host itu sendiri dari layer application, presentation, session dan transport, sedangkan sisanya yaitu network, data link dan physical itu masuk ke media layer. Nah, data itu masuk ke dalam layer aplikasi, presentasi dan sesi. Ya, untuk transport dia masuk ke segmen, network dia masuk ke package-nya. Terus untuk data link dia masuk ke frame, sedangkan satuan terkecil di physical dalam bentuk bits. Nah, coba kita bedah satu persatu dari layer physical. Ya, layer physical atau tadi kita sebut sebagai binary transmission ataupun transmisi biner, terdiri dari kabel, konektor, arus atau daya dan juga data rates. Physical layer ya merupakan layer yang paling sederhana berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan, dan juga data biner ini dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Contohnya apa? Contohnya adalah kabel, receiver dan juga konektor yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan antara komputer kita dengan internet atau LAN ataupun access point yang teman-teman sering pakai sekarang gitu ya. Dan juga peralatan seperti repeater, hub, network card dan beberapa layer lainnya ataupun beberapa interface yang sering teman-teman gunakan untuk
mengkoneksikan perangkat kalian ke internet. Oke, lanjut untuk OSI layer data link, yaitu direct link control untuk akses ke media, ya. Nah, pada layer ini menyediakan konektivitas dan juga jalur pemilihan jalur di antara dua host, dan juga menyediakan alamat logikalnya. Yang ketiga adalah memastikan tidak adanya error correction dan juga best effort delivery. Untuk layer ini ya, pada data link sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata ya dibandingkan fisikal tadi, sebagai penghubung antar media network dan layer protokol yang lebih high level. Dan juga layer data link ini bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer fisikal. Nah, selanjutnya adalah pada layer data link ini ya akan mengirimkan frame ataupun blok dari data melalui suatu network ya. Contohnya di sini adalah kita menggunakan Ethernet ya, Ethernet tipe 802,2 dan 802,3, ataupun kita menggunakan token bus 802,4 dan juga token ring 802,5 yang merupakan protokol untuk layer pada data link ini. Selanjutnya adalah layer network ya. Layer network sendiri adalah alamat network dan juga penentuan terbaik untuk jalur yang digunakan untuk mengirim data. Pada layer ini menyediakan transfer data melalui beberapa media secara reliable dan juga pengalamatan secara fisikal, secara topologi jaringan, dan juga menyediakan notifikasi error dan arus kontrolnya. Tugas utama dari layer network ini adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain melalui apa? IP, Internet Protocol ya, yang umumnya digunakan pada tugas tersebut. Nah, untuk protokol lain seperti IPX, Internet Package Exchange ya, perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis seperti SPX ya, atau Sequence Packet Exchange, dan juga NPC, Network Core Protocol. Protokol ini yang termasuk ke dalam sistem operasi network. Beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network ini, yang pertama yaitu membagi aliran data biner ke discrete dengan panjang tertentu. Yang kedua untuk mendeteksi error. Yang ketiga adalah memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak. Yang terakhir adalah mengendalikan aliran seperti yang tadi kita sebutkan pada awal penjelasan network layer. Yang selanjutnya adalah layer transport, yaitu koneksi end-to-end dari si layer ini, menghubungkan antar kedua host. Yang kedua adalah data transport reliability. Yang ketiga adalah establish, maintain, dan terminal and virtual circuits. Yang terakhir adalah fault detection and recovery information flow control. Ya, jadi intinya apa? Yang pertama adalah pada layer transport data ini, yaitu menggunakan protokol UDP, TCP, ataupun Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tapi khusus untuk koneksi yang berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari model OSI, dan layer ini juga menyediakan transfer yang reliable dan transparan antar kedua titik akhir. Dan layer ini juga menyediakan multiplexing ya, yaitu pengendalian aliran dan pemeriksaan error serta langsung diperbaikin ketika dia menemukan error ketika menyediakan proses transfer tadi. Dan selanjutnya adalah session ya, yaitu inter-host communication ya. Jadi komunikasi antar host. Pada layer ini ya, dia meng-establish, manage, and terminate session between application ya. Jadi layer transport data ini menggunakan protokol seperti UDP ya,
TCP/IP dan layer ini juga menyediakan layanan kedua layer di atasnya, yaitu presentation dan application, dan melakukan koordinasi komunikasi antara entitas layer yang diwakilinya. Nah, untuk beberapa protokol pada layer ini, yang pertama adalah NetBIOS, yaitu sebuah session interface pada protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentasi dan layar aplikasi, ya, atau NetBEUI, ya, ataupun NetBIOS Extended User Interface, yaitu pengembangan dari NetBIOS yang sebelumnya yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Yang selanjutnya adalah protokol ADSP, yaitu AppleTalk Data Stream Protocol, dan terakhir adalah PAP ataupun Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk mengakses data pada jaringan AppleTalk. Yang selanjutnya adalah presentation, di mana pada layer ini memastikan data bisa terbaca dan juga diterima oleh sistem, ya, menentukan format data ataupun membaca format data, membaca struktur data. Yang terakhir adalah menegosiasikan sintaks data transfer untuk layer aplikasi. Layar presentasi pada model OSI melakukan hanya satu fungsi tunggal, yaitu translasi dari berbagai tipe data sintaks sistem. Contohnya adalah untuk mengkoneksikan antara PC dengan mainframe, di mana untuk mengkoneksikan kedua host ini kita memerlukan konversi dari EBCDIC karakter encoding ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti kompres data dan enkripsi yang tengah dijalani ataupun ditangani oleh layer ini. Selanjutnya ataupun yang terakhir dari layer OSI ini adalah application yang menyediakan layanan jaringan untuk proses aplikasi. Ya, contohnya apa? Seperti email, file transfer, dan emulasi terminal, ya. Nah, untuk layer ini adalah yang paling cerdas, ya. Kenapa? Karena gateway yang berada pada layer ini melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tapi ada perbedaan di antara mereka. Yaitu apa perbedaannya? Yaitu layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Dan juga layer application adalah layer di mana user akan beroperasi pada protokol FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3, dan yang berada pada layer application. Nah, untuk komunikasi peer-to-peer, ya, di mana contoh, ya, kayak tadi kan ada yang namanya komunikasi antara PC dengan mainframe ataupun PC dengan PC. Ya, jadi alurnya dari mana? Ya, misalnya di sini saya punya destinasi, ya. Yang kedua ada source. Ya. Dari destinasi ini, ya. Oh, kita buat dulu dari kita kemas dulu datanya dalam layer application. Ya, habis itu kita kemas kembali menggunakan layer presentation. Habis itu kita berikan sesi, ya. Habis itu kita masuk ke transport, network, data link, hingga kita masuk ke device ataupun hardware yang digunakan untuk mengkomunikasikan antar data tersebut pada host tujuan ataupun pada device tujuan. Ya, gimana cara ngebukanya? Yaitu kita mulai dari layer yang terakhir sebelum masuk ke device yang tadi, yaitu dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Apa data yang dikirimkan ataupun apa yang dibaca pada host A ataupun destination, dan juga source B ataupun host B tadi, yaitu pada host A, pada application dia mengirimkan data hingga layer session. Selanjutnya pada layer transport dia melakukan proses segmentasi. Untuk layer network mereka mengemaskan menjadi sebuah paket, dan selanjutnya adalah kita gunakan layer data link untuk mengetahui ataupun mengatur framenya, dan untuk physical dalam bentuk bitnya. Baiklah, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang OSI layer dan TCP/IP pada topik kali ini.
Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan, dan apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait dengan topik TCP/IP, silakan ajukan pada bagian diskusi. Ya, kita di sini ada diskusi pada LMS Pada dan juga pada grup WhatsApp. Silakan teman-teman gunakan kedua media tersebut untuk berkomunikasi ataupun menanyakan topik-topik yang masih belum teman-teman pahami terkait dengan TCP/IP ini.